Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan soal SSU ITB. Nomor 1, balok A beratnya 100 Newton berada di atas balok B dan diikat dengan tali datar di titik C. Lihat gambar. Diketahui balok B beratnya 500 Newton dan koefisien gesek statik dan kinetik antara A dan B adalah masing-masing sudah diketahui 0,2 dan 0,1. Sedangkan koefisien gesek statis dan kinetis antara B dengan lantai masing-masing 0,6 dan 0,5. Besar gaya mendatar F minimum yang dibutuhkan untuk menggeser balok B adalah. Jadi ini yang ditanyakan adalah F minimalnya ya, minimalnya. F minimal berapa ini? Ini sangat mudah sekali. Kalau F-nya minimal, kita asumsikan bahwa benda B itu hampir bergerak ya. Jadi kalau hampir bergerak itu belum bergerak, masih berlaku hukum 1 Newton. Nah, gaya apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah adanya gaya gesek antara A dan B. Jadi kecenderungan gerak balok B itu ke kanan, sehingga gaya geseknya melawan ke kiri pada B. Jadi saya namakan FAB. Tapi B dengan lantai juga bergesekan, jadi ada gaya gesek. Gaya geseknya saya namakan FB lantai gitu, FBL. Jadi kalau begitu B bergerak kanan mendapat dua hambatan gaya yaitu FAB dan FBL gitu. Oke, berdasarkan hukum 1 Newton bahwa sigma Fx sama dengan 0 karena hampir bergerak, belum bergerak ini ya, berarti F dikurangi dengan FAB, saya kurangi dengan FBL, itu harus 0. Berarti F sama dengan FAB ditambah dengan apa? FBL, gitu kan ya. Oke, nah sekarang mencari FAB-nya gimana? Kalau kita lihat, nah FAB itu letaknya antara A dan B di sini ya. Jadi gini. Nanti di sini kan ada gaya normal ya. Kalau saya gambar, saya beri nama normal dari antara A dan B ini. Nah, yang menekan ini kan beratnya A saja, WA gitu ya. Jadi kalau begitu nanti ini mu AB, tentu saja yang dipakai mu apa? Mu S ya, dikalikan dengan NAB. Terus kemudian FBL nanti juga mu BL, mu S-nya ya, dikalikan dengan NBL. Nah, NAB di situ sudah jelas, NAB itu adalah sama dengan WA. Tapi hati-hati kalau NBL. Kayak FBL itu terletak di antara B dengan lantai. Jadi yang menekan titik ini tidak hanya B tapi juga A. Jadi NBL itu selain B secara langsung, A itu juga ikut menekan titik ini ya. Titik antara B dengan lantai. Jadi kalau begitu double impact di sini WB sama WA. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal masuk aja ini mu AB, NAB itu WA gitu. Sebenarnya nggak usah kurung, nggak apa-apa. Terus ini mu BL, ini dalam kurung WB ditambah dengan WA. Seperti itu. Nah, mu AB kita ambil mu S-nya. Coba lihat mu S-nya berapa ini. Nah, mu S antara A dan B itu adalah 0,2. Kalau mu S antara B dengan lantai 0,6. Jadi 0,2 sama 0,6 ya. Ingat-ingat. Jadi 0,2. WA-nya berapa WA-nya? Iya, kita geser lagi nih ya. Coba WA, saya tulis ini aja. WA itu 100 Newton, ya kan? Sedangkan WB-nya itu adalah 500 Newton. Nah, kalau mu S antara A dengan B 0,2, saya tulis dulu aja B dengan lantai itu adalah 0,6. Geser. Nah, sekarang WA-nya 100. Nah, ini ya, udah ya, ini 100. Kemudian ditambah mu BL berapa? 0,6. WB plus WA, WB-nya 500. WA-nya berapa? 100. Kita tinggal ngitung, ini 20 ditambah 0,6, ini kita tambahkan 600 ya kan? Jadi ini 20 ditambah berapa ini? 360. Jadi total akhir 380 Newton. Inilah gaya minimum untuk menggerakkan balok B. Coba kita lihat jawabannya, adakah 360? Oh, ternyata ada. Berarti jawabannya adalah A. It's very easy. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebuah balok A bermassa M besar digantung oleh sebuah tali dengan panjang L. Balok disimpangkan hingga ketinggian H dan kemudian dilepas. Lihat gambar. Pada bagian terendah dari lintasannya, balok A menumbuk benda B bermassa M kecil yang mula-mula diam di permukaan mendatar licin. Apabila setelah pertumbukan keduanya saling menempel, maka ketinggian maksimum yang akan dicapai keduanya.
Jadi begitu A dilepas, nanti B nempel pada A, terus kemudian bergerak bareng karena dia bersatu, kemudian dia naik dengan ketinggian tertentu, begitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum yang akan dicapai keduanya. Oke, sekarang coba kita jawab. Kita harus mencari dulu berapa kecepatan A sebelum menumbuk B ini berapa. Nah, ini kita cari ya. Nah, sedangkan di awal kecepatan A itu tidak ada di sini. Ini saya namakan benda A aja ya, baloknya, sedangkan benda B yang apa ini bola atau apa. Nah, ini saya namakan B aja ya. Ya, benda yang kedua ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Dari titik H ini ya, dari ketinggian H ke sini ya, ke bawah ke titik B, itu kan berlaku hukum kekalahan energi mekanik bahwa EM di A itu akan sama dengan apa? EM di B. Tapi EM di A itu hanya ada apa? Hanya ada energi potensial. EK-nya tidak ada karena kecepatan awalnya 0. Jadi ini kalau gitu M, G dikalikan apa? H ya kan? Kalau di B berarti setengah apa? M, V, A kuadrat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya coret aja ini M-nya. Kalau gitu 2GH sama dengan VA kuadrat. Kalau begitu VA-nya itu apa? Akar 2GH. Jadi ini adalah persamaan 1. Oke, seperti itu. Nah, nanti benda ini kan naik ya, naik seret gitu ke sini. Misalkan setinggi H aksen. Jadi kalau begitu dengan cara yang sama, kalau misalkan di sini kecepatan setelah tumbukan itu V aksen, maka nanti V aksennya gini, V aksennya itu akar 2GH aksen. Nah, ini kasus yang simetris ya, rumusnya sama itu. Karena nanti yang di sini kecepatannya kan 0 ya, di titik ini ya. Oke, jadi misalnya titik C. Nah, di VC itu nanti 0 di sini. Kan kebalikan dari yang awal ini. Oke, jadi kalau begitu di sini kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk menyambungkan H aksen dengan H besar itu. Jadi hukum kekekalan momentum. Coba hukum kekekalan momentum bunyinya apa? Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Sebelum tumbukan hanya momentum balok yang ada. Jadi MA kali VA gitu ya. Nah, setelah tumbukan menyatu masanya. MA plus MB dikalikan dengan V aksen. V aksen itu kecepatan bersama-samanya ya, karena menyatu. MA itu adalah M besar, sedangkan VA kan udah ada, itu akar 2GH. Nah, kalau MA tadi adalah M besar, MB itu M kecil. Ini M kecil masanya. Oke. Sedangkan V aksen itu pasti akar 2GH aksen. Nah, sekarang coba kita kuadrat kedua ruas ini. Nah, kalau kita kuadrat berarti apa? M kuadrat ini copot akarnya ya. Nah, bisa lepas akarnya kalau dikuadrat, ini 2GH aksen. Nah, 2G-nya kan bisa kita coret ya. Ini kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau gitu ini M kuadrat kali H gitu ya. Terus M plus M kecil kuadrat kali H aksen gitu. Tapi yang dicari kan H aksennya. Berarti aksen sama dengan apa? M kuadrat per M plus M kuadrat dikalikan dengan H. Jadi aksennya berarti bisa tulis gimana? M per M, ini yang besar ya, M besar plus M kecil gitu. Terus kemudian di kuadrat, boleh tulis gitu kan? Nah, dikalikan dengan H seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. M plus M per M kuadrat kali H. Mana yang benar? Nah, yang di atas itu M besar ya. Nah, yang bawah M plus M. Ya, jadi kalau gitu yang benar berarti jawaban D. Begitu. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.